Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya mengajak kepada saudara seiman semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, Zat yang tak pernah bosan untuk berbuat baik kepada hambanya walaupun di saat hamba-hamba tersebut durhaka kepadanya. Allah yang senantiasa membuka rahmatnya luas kepada seluruh makhluknya yang dia inginkan dari hambanya adalah ibadah kepadanya, dan kebaikannya bukan berpulang kepadanya namun kembali kepada para hambanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia telah menjanjikan tambahan bagi siapa saja yang mau bersyukur atas pemberiannya, sehingga dia akan menambahkan nikmat-nikmat di waktu berikutnya. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bila kita mentaatinya maka kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang bila kita mengikuti petunjuk ajarannya maka itu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bila kita mentaati utusan Allah Subhanahu wa taala ini maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya dan masih di dalam pembahasan perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid, perkara-perkara yang bisa mengurangi keislaman dan keimanan seorang hamba. Kita masih berbicara tentang sarana-sarana yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada kesyirikan dengan status syirik akbar. Dan di antara perkara yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada syirik akbar adalah melakukan tindakan-tindakan yang dilarang terkait dengan seputar kuburan. Telah berlalu pembahasan-pembahasan yang sama, namun kita akan sebutkan tindakan-tindakan lain yang dilarang
oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini dinyatakan oleh para ulama-ulama dari berbagai mazhab. Bahkan mereka bersepakat tentang larangan tersebut. Di antara yang mereka sepakati dengan status ijma' yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka adalah yaitu perginya seorang ke kuburan dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan tersebut. Ya, dengan seperti melakukan sholat di sisi kuburan atau menghadap kepada kuburan, menyembelih bukan untuk penghuni kubur, bukan untuk kuburan, memang untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dilakukan di sisi kuburan. Ya. Atau berdoa kepada Allah, berdoa bukan minta kepada penghuni kubur, bukan minta kepada kuburan, namun minta kepada Allah, hanya saja dilakukan di sisi kuburan. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang dilakukan ya di sisi kuburan dengan tujuan ya agar lebih makbul, lebih utama, lebih afdal, dan keyakinan-keyakinan yang semisal dengannya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah, ini sepakat para ulama ya bahwa hal ini merupakan hal yang terlarang. Kita akan sebutkan seorang ulama yang berasal dari India yang bernama Muhammad bin Bashir As-Sahsawani. Dalam kitab Siyanatul Insan di halaman yang ke-265 ia mengatakan al-maqsudu minad du'a alladhi yunha anhu indal qabri huwa ad-du'a alladhi yuqsadu ziyaratul qabri li ajlihi wa yudhannu anna du'a indal qabri mustajabun wa annahu afdalu minad du'a'i fil masjidi fayuqsadu ziyaratuhu li ajli talabi hawaijihi wa amma du'a'u li nafsihi indal qabri bil afiyati wa adami hirmanil ajri wa adamil fitnati taba'an lid-du'a'i li ashabil quburi wa tarahhumi alaihim wal istighfari lahum fala yanha anhu ahadun minal muslimina. Seorang ulama yang berasal dari India, beliau mengatakan, ini yang bernama Muhammad bin Bashir As-Sahsawani atau Sahsawani, dalam kitab As-Siyanatul Insan halaman 265, beliau mengatakan yang artinya yang dimaksud dari doa yang dilarang ketika di sisi kuburan adalah doa yang ditujukan ziaratul kubur itu, ziarah kubur itu untuk maksud doa itu. Jadi berziarah kubur maksudnya agar berdoa minta kepada Allah di sisi kuburan. Lalu dan dia menyangka atau disangka bahwasanya berdoa di sisi kubur itu mustajab. Dan bahwasanya doa seperti itu lebih afdal ketimbang doa yang dilakukan di masjid. Lalu dia pun melakukan ziaratul kubur ya agar dia bisa terpenuhi ya, agar dia bisa meminta pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya walaupun dia minta kepada Allah. Jadi menurut dia ini, orang yang berziarah kubur ini, doa di sisi kuburan walaupun minta kepada Allah itu lebih makbul. Perhatikan, bedakan antara meminta kepada penghuni kubur atau meminta kepada kuburan. Berdoa minta kepada penghuni kubur atau kuburan, ini syirik dengan status syirik akbar. Yang dimaksudkan di sini bukanlah doa minta kepada penghuni kubur atau kepada kuburan atau kepada siapa saja selain Allah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah doa minta kepada Allah ya yang dilakukan di sisi kuburan
bahkan melakukan ziarah kubur karena alasan ini, alasan untuk bisa berdoa di sisi kuburan, ya, sembari memiliki keyakinan, ya, mustajabnya doa di sisi kuburan tersebut, atau lebih afdal ketimbang kalau doa di masjid, ya. Ini terlarang, dilarang. Wa amma du'a'u li nafsihi 'indal qabri bil 'afiyati wa 'adamil hirmani al ajri. Adapun doa itu sendiri di sisi kuburan, ya, maksudnya mendoakan penghuni kubur untuk mendapatkan keafiatan, penjagaan, wa 'adami hirmanil ajri, ya, dan tidak terhalang dari pahala, ya, yang pernah dilakukan oleh orang yang berbuat kesolehan ini, agar orang yang berziarah kubur dan berdoa untuk orang yang penghuni kubur tersebut, itu maksudnya berdoa untuk kemaslahatan penghuni kubur tersebut, kebaikan penghuni kubur tersebut, wa adamil fitnati, dan tidak mendapatkan, ya, cobaan, ya, tabaan lid du'ai li ashabil kuburi, yang itu mengikuti karena mengikuti doa yang diarahkan untuk kemaslahatan penghuni kubur, ya, maksudnya mendoakan kebaikan untuk penghuni kubur tersebut, wat tarahumi alaihim, dan mendoakan kerahmatan untuk mereka, wal istighfari lahum, dan mendoakan permohonan ampun untuk mereka, fala yanha anhu ahadun minal muslimina, maka tidak ada seorang pun dari orang-orang Islam ini yang melarangnya, karena memang demikian Nabi pun mengajarkan, ya, seperti itu, ya. Seperti ketika kita masuk, kita baca assalamualaikum ya ahlad diyaril qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, demikian. Atau kita doakan contohnya untuk penghuni kubur, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum, ya, Allahumma arhamhum, ya, dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan pernyataan dari ulama yang lain, yaitu Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Al-Muhalla juz yang keempat di halaman yang ke-32. Beliau meriwayatkan, ya, sebuah riwayat tentang larangan yang keras terhadap tindakan sholat di kuburan atau di sisi kuburan. Dari sekelompok, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, disebutkan di antara pendapat-pendapat tersebut adalah, ya, ada di antaranya perkataan dari Khalifah Ar-Rasyidin seperti Umar, Ali radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, fahaula'i Umaru wa Aliyun wa Abu Hurairah wa Anasun wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhum ajma'in ma na'lamu lahum mukhalifan minas sahabati. Pernyataan-pernyataan mereka ini yang melarang tindakan-tindakan seperti sholat di kuburan atau di sisi kuburan, ya, beliau mengatakan, ini ungkapan para sahabat. Mereka mengatakan, beliau mengatakan, ya, yaitu Ibnu Hazm mengatakan, mereka ini yaitu Umar, Ali, Abu Hurairah, Anas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, kami tidak mengetahui adanya seorang sahabat pun yang menyelisihi mereka dalam perkataan mereka ini. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah ditanya tentang orang yang datang ke kuburan Nabi atau orang-orang soleh, kemudian dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disingkapkan dan dihilangkan himpitan hidupnya, kesulitan, ya, dalam hidupnya.
Lalu ternyata maka beliau menjawab, ya. Maka beliau menjawab sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Majmu' al-Fatawa di juz yang ke-27 di halaman yang ke-151 dan 152. Beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, laisa dzalika bisunnatin bal huwa bid'atun, ya. Bukanlah perkara tersebut termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan itu termasuk kebid'ahan, perkara baru dalam agama. Lam yaf'al dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi wala min a'immatid dinil ladzi wala min a'immatid dinil ladzina yaqtadi bihim al-muslimuna fi dinihim. Yang hal itu tidaklah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga tidak dilakukan dari salah seorang dari imam-imam pemimpin agama ini yang diikuti oleh kaum muslimin dalam agama mereka. Ya, tentunya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Wala amara bidzalika wala istahabbahu, ya. Dan tidaklah hal itu diperintahkan dan juga tidak dinyatakan baiknya tindakan seperti itu. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak Rasulullah tidaklah memerintahkan hal tersebut, tidaklah menyatakan baiknya hal tersebut. Bukan Rasulullah tidak menyatakan hal tersebut sallallahu alaihi wasallam. Wala ahadun min ashabihi, tidak juga oleh salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala a'immatud dini, juga tidak, ya, oleh para ulama-ulama, ya, imam-imam, ya, agama ini. Bal la yu'rafu hadza an ahadin min ahli al-ilmi wad-dini min al-qurunil mufaddalati allati asna 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-sahabati wat-tabi'ina wat-tabi'ihim. Bahkan hal ini tidaklah dikenal dan tidak diketahui sedikit pun dari salah seorang ulama ahlul ilmi atau ulama agama ini dari generasi-generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yaitu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tabi'in, tabi'ut tabi'in. La min ahlil Hijazi, tidak juga dari ulama-ulama, ya, penduduk Hijaz, wala minal Yamani, juga tidak berasal dari ulama-ulama, ya, dari penduduk Yaman, wala Syami, juga tidak dari ulama-ulama penduduk Syam, walal Iraqi, wala Misra, tidak juga dari, ya, ulama-ulama penduduk Irak, Mesir, walal Maghribi, juga tidak dari, ya, ulama-ulama penduduk Maghrib, itu sekitar Maroko, walau Khurasan, tidak juga dari ulama-ulama yang berasal dari Khurasan. Wa innama ahdasa atau wa innama uhdisa ba'da zalika, sesungguhnya perkara ini yaitu apa? Datang ke kuburan Nabi atau selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang saleh, lantas berdoa di sana untuk pemenuhan hajat-hajatnya, walaupun berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Maka sesungguhnya hal ini hanyalah, kata beliau, wa innama uhdisa ba'da zalika, ini hanyalah dimunculkan baru setelah itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pernyataan ulama kita, ya. Jadi ini bukanlah, ya, perkara yang remeh, ini bukanlah perkara yang sepele, tidak, ya. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan hal tersebut, tidak pernah memerintahkan dan tidak menyatakan baiknya itu. Ini perkara baru dalam agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka amal tersebut tertolak. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan, ya,
Perkataan seorang ulama yang ini sudah beberapa kali kita sebutkan, yaitu perkataan dari Mula Ali Qari yang bermadzhab Hanafi dalam kitab Al-Mirqah di juz yang kedua di halaman yang ke-372, ketika beliau menjelaskan tentang hadis la tusallu ilal quburi, janganlah kalian salat, kata Rasulullah, jangan kalian salat mengarah ke kuburan. Beliau mengatakan, yaitu ulama yang bernama Mula Ali Qari yang bermadzhab Hanafi, walau kana hadha ta'dhimu haqiqatan lil qabri aw li sahibihi haqiqatan la kafara al mu'azzimu fatashabbuhu bihi makruhun wa yanbaghi an takuna karahata tahrimin. Kata beliau, andaikan pengagungan seperti ini hakikatnya adalah untuk penghuni kubur, ya, untuk kuburan atau penghuni kubur secara hakiki, maka sungguh, ya, orang yang mengagungkan tersebut itu terancam kafir. Meniru tindakan seperti ini itu dibenci. Meniru tindakan seperti ini adalah dibenci, ya. Yaitu apa? Apa tindakan seperti ini? Yaitu berdoa, karena itu adalah ibadah di sisi kuburan walaupun minta kepada Allah. Wa yanbaghi an takuna karahata tahrimin, ya, dan sangat layak, ya, ini menjadi satu yang dibenci, yang berhukum haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan pernyataan Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba', Al-Amru bil Ittiba', yaitu perintah untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman yang ke-63 ketika beliau membahas tentang hukum seputar kuburan. Beliau mengatakan wa amma in qasadal wa amma fa amma in qasadal insanu salata indaha awid du'a li nafsihi fi mahamihi wa hawaijihi mutabarrikan biha rajian lil ijabati indaha fahada ainul muhaddati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mukhalafatu li dinihi wa syar'ihi wabtida'u dinin lam ya'dan bihi Allah wa la rasuluhu wa la a'immatul muslimin wala a'immatul muslimina al-muttabi'ina asarahu wa sunanahu. Kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, adapun apabila seseorang itu memaksudkan atau menunjukkan, menyengaja, adapun apabila seorang itu menyengaja sholat di sisi kuburan atau dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya, dalam kesulitan-kesulitan dan kebutuhan-kebutuhannya, maksudnya doa, ya, untuk dirinya sendiri, minta kepada Allah untuk kebaikan diri sendiri, ya, dalam kesulitan-kesulitan yang didapatkannya atau untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, mutabarrikan biha, ya, dengan cara dia bertabarruk, ya, ngalap berkah itu di sisi kuburan tersebut, rajian lil ijabati indaha, yang dia mengharapkan pengabulan doa yang di sisi kuburan tersebut, fahadha ainul muhadati lillahi wa li rasulihi, maka inilah, ya, hakikat dari penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, wal mukhalafatu li dinihi wa syar'ihi, dan itu merupakan bentuk, ya, penyelisihan, ya, pelanggaran terhadap agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabtida'u dinin lam ya'dan bihi Allahu wa la rasuluhu. Dan ini merupakan bentuk membuat bid'ah dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala a'immatul musliminal muttabi'ina asarahu wa sunanahu. Demikian pula tidak diizinkan oleh para imam-imam kaum muslimin yang mengikuti, ya, petunjuk dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan Imam As-Suyuti yang bermadzhab Asy-Syafi'i, para muslim rahimani rahimakumullah, ya.
Jadi tinggalkan. Bila Anda bermadzhab Syafi'i atau Anda bermadzhab Hanafi atau Anda bermadzhab Hambali, ya, atau Anda bermadzhab Maliki, tinggalkan, ya. Berdoa di sisi kuburan, ya, dengan mengharapkan keterkabulan lebih cepat, ya, atau ada keyakinan itu lebih afdal dilakukan ketimbang di tempat yang lain walaupun minta kepada Allah. Ini perkara baru dalam agama yang tak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW dan tak pernah dinyatakan baiknya oleh Nabi SAW, ya. Begitu juga tidak pernah diperintahkan dan dinyatakan baik oleh para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama Islam, ya, dari berbagai mazhab. Demikian, kecuali dari orang-orang yang sesungguhnya bukan ulama tapi diulamakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan sebutkan pernyataan seorang ulama yang bermadzhab Hanafi, Al-Imam Al-Barkawi, dalam kitab Ziyaratul Qubur halaman 6. Ini sudah diulang-ulang, ya, tapi tak mengapa, ya. Ini supaya jelas, ya. Beliau mengatakan wa qad sarraha 'ammatut tawaifi bin nahi an bina'il masajidi 'alaiha ay 'alal quburi was salati ilaiha mutaba'atan minhum lisunnati sahihati sarihati. Sungguh seluruh kelompok atau mazhab dalam Islam ini mereka menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang larangan membangun masjid di atas kuburan dan sholat menghadap kuburan sebagai bentuk mengikuti sunnah, petunjuk hadis yang sahih dari Nabi SAW dan yang sharih, yang jelas gamblang. Wa nassa ashabu Ahmad wa Malik wa Syafi'i bitahrimi dzalika, dan ulama-ulama mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, ya, menyatakan secara jelas dan gamblang tentang pengharaman hal tersebut. Wa ta'ifatun wa in atlaqat al-karahata lakin yanbaghi an tuhmala ala karahati tahrimi. Dan ada satu kelompok walaupun ia menyatakan itu makruh akan tetapi selayaknya dibawakan, ya, makruh tersebut kepada makruh yang haram, ya, yang berhukum haram. Ihsanan lidzanni bil ulama'i, sebagai bentuk berbuat baik atau berprasangka baik, ya, kepada para ulama. Wa alla yudhannu bihim wa alla yudhanna bihim an yujawwizu fi'la ma tawatara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam la'na fa'ilihi wan nahya anhu. Dan agar tidak disangka terhadap para ulama tersebut bahwasanya mereka itu membolehkan melakukan sesuatu yang telah mutawatir riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau itu mengutuk, ya, pelakunya dan melarangnya. Pelaku dan melarangnya. Apa itu tindakan yang dilakukan oleh, ya, apa tindakan yang dikutuk dan dilarang tersebut? Yaitu sholat menghadap kuburan, ya, sholat menghadap kuburan, membangun bangunan masjid ibadah di atas kuburan, sehingga orang-orang nanti berdoa, beribadah, ya, di sisi kuburan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi hal ini dilarang, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan di antara tindakan yang sepakat para ulama
dengan status ijma' yang tidak ada perbedaan pendapat sedikit pun di kalangan para ulama tentang adanya larangan melakukan tawaf di kuburan dalam rangka untuk, atau tawaf mengitari kuburan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah atau kepada yang lainnya, ini disepakati oleh para ulama merupakan bentuk keharaman, sesuatu yang diharamkan. Kita akan sebutkan pernyataan salah seorang ulama mazhab Maliki yaitu Al-Kinani yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam kitab Hidayatus Saliki dalam pembahasan tentang ziarah di juz yang ketiga di halaman yang ke 1391. Disebutkan oleh beliau, wala yajuzu an yutafa bi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wala bi bina'i ghairil ka'bati asy-syarifati bil ittifaqi. Ya. Disebutkan oleh beliau tidak boleh untuk melakukan tawaf di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh juga melakukan tawaf di bangunan selain Ka'bah yang mulia itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Lihat ya, ini pernyataan dari Al-Imam Al-Kinani yang bermadzhab Asy-Syafi'i ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa di juz yang ke-26 di halaman yang ke-146 ketika beliau membahas tentang ziaratul kubur, ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wattafaqu ala annahu la yastalimul hujrata wala yuqabbiluha wala yatufu biha wala yusalli ilaiha wa idza qala fi salamihi assalamu alayka ya Rasulullah ya Nabi Allah ya khairatallahi min khalqihi ya akramal khalqi ala rabbih ya imamal muttaqin fa hadha kulluhu min sifatihi bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam wala yad'u hunaka mustaqbilal hujrati fa inna hadza kullahu manhiyun anhu bittifaqil a'immati. Beliau mengatakan, dan mereka para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh menyentuh yaitu dinding rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan tidak boleh menciumnya, tidak boleh bertawaf mengelilinginya, tidak boleh sholat ke arahnya. Apabila orang yang berziarah tersebut mengucapkan ketika salamnya, assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan atas anda wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya khairatallahi min khalqihi, wahai makhluk terbaik, ya makhluk terbaik Allah dari makhluk-makhluknya, wa ya akramal khalqi ala rabbih, wahai makhluk yang paling mulia di sisi Rabbnya, ya imamal muttaqin, wahai imam orang-orang bertakwa. Fahadha kulluhu min sifatihi bi abi huwa wa ummi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya ya, ini merupakan ya termasuk sifat-sifat Nabi, yaitu ungkapan ini ketika mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, disebutkan ya sifat-sifat Nabi seperti yang kita sebutkan barusan. Maka ini merupakan sifat-sifat Nabi ya, dan ini maka tidak masalah ya.
Demikian. Wala yad'u hunaka mustaqbilal hujratin. Tidak boleh orang yang berkunjung berziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berdoa di sana menghadap kepada rumah Nabi itu. Ya. Atau dinding Nabi, maksudnya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikuburkan. Ya. Fa inna hadza kulluhu manhiyun anhu. Ya. Bittifaqil a'immati. Karena sesungguhnya hal ini semuanya ini dilarang berdasarkan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin. Ya. Imam-imam kaum muslimin tentunya adalah diantaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, demikian. Oleh karenanya siapa saja mengaku bermadzhab dengan mazhab mereka, maka ikuti ya kesepakatan mereka ini karena mereka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia pembahasan yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini ya. Masih banyak insyaallah taala ya pernyataan-pernyataan para ulama tentang larangan-larangan ya terkait dengan kuburan, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada waktu mendatang insyaallah taala bila ya Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita ya. Baik, kita berikutnya akan melangkah kepada sesi soal jawab sebagai bentuk keadilan dan pemenuhan terhadap ucapan yang disebutkan sebelumnya. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan ya yang diajukan sebelumnya di hari sebelumnya ya yang belum dijawab ya karena keterbatasan waktu di saat itu. Nah, berikut ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk ya di hari sebelumnya yang belum terjawab. Baik ya. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz, mana yang lebih afdal, mencicil hutang atau berinfak? Karena keterbatasan uang yang dimiliki. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Perlu kita ketahui bahwasanya Islam ini memberlakukan sebuah kaedah yaitu taqdimul aulawiyat, yaitu mendahulukan ya perkara-perkara yang paling penting ya. Kalau dalam bahasa sekarang adalah skala prioritas ya. Ada prinsip dalam Islam itu skala prioritas ya. Mendahulukan perkara yang paling penting, kemudian yang lebih penting, setelah itu yang penting-penting, seperti itu ya. Maka Islam mendahulukan sesuatu yang paling wajib. Jadi perkara-perkara yang wajib itu ada beberapa tingkatannya. Seperti ada yang dia termasuk syarat, ada yang termasuk dia rukun, ada yang wajib-wajib saja, yang biasa. Demikian. Ada pula dalam permasalahan tersebut nanti ketika berbenturan antara satu dengan yang lainnya, mana yang sempit waktunya, mana yang lapang waktunya, demikian. Maka di sini ada pembahasan tentang ya skala prioritas, mana yang penting harus yang diprioritaskan untuk dilakukan, demikian. Baru setelah itu pelaksanaan terhadap yang sunnat ya, dan itu sunnat pun ada beberapa tingkatannya. Ada disebut dengan sunnah muakkadah ya, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Nah, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, para ulama mereka sepakat bahwasanya hutang ya, hutang itu adalah perkara yang wajib untuk dibayar, hutang. Ya. Bila kita melihat dari hukum ya,
dari sisi hukum, maka hutang itu perkara yang wajib yang untuk dibayar, baik itu hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Ya. Terkait dengan hutang kepada manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Lihat hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karenanya, ya ini wajib sampai ancamannya demikian. Adapun infak dan sedekah, ya, yang saya duga dari pertanyaan ini adalah infak yang bersifat sunnat, bukan infak dari harta yang bersifat wajib seperti contohnya zakat. Ya. Maka tentunya didahulukan pembayaran hutang, baru kemudian berinfak. Nah itu dia. Ini secara mutlak demikian, yaitu apa? Itu mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnat. Karena ini adalah ya. Karena hutang itu, membayar hutang adalah wajib, kemudian berinfak ini adalah sunnat. Yang saya duga adalah infak yang berhukum sunnat, demikian. Ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, para ulama saja, ya, di antara mereka atau mayoritas mereka berpendapat bahwasanya apabila berbenturan antara pembayaran hutang dengan zakat, yang kita tahu zakat itu adalah wajib, maka terlebih dahulu adalah melunasi hutang baru membayar zakat. Ya. Seperti itu. Yang ini merupakan adalah infak wajib. Lalu bagaimana dengan infak yang sunnat? Ya tentunya ya tidak boleh kita dahulukan dia di atas pembayaran hutang, demikian. Baik, mungkin kasusnya yang dimaksudkan adalah bersamaan dengan membayar hutang ini, karena hutang tersebut ini berstatus cicilan, bercicil gitu membayarnya. Apakah boleh bersamaan dengan itu untuk berinfak? Nah ini barangkali kasus yang berbeda lagi. Karena hutang di sini atau kondisinya adalah berbeda lagi, yaitu karena kondisi hutang ini bukan hendak dibayarkan sekaligus. Ya. Tapi saya condong kalau seandainya pembayaran hutang tersebut ya ini bisa untuk disegerakan, maka saya condong lebih utama untuk menyegerakan pembayaran hutang walaupun ada jatuh tempo atau waktu, batas waktu jatuh temponya untuk dibayar cicil. Maka saya condong untuk mengarahkan harta yang tersisa setelah pembayaran cicilan hutang itu diarahkan untuk mencicil di waktu berikutnya, atau bahkan disegerakan untuk dibayarkan agar kemudian lebih mudah berikutnya. Karena belum tentu ya Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki di waktu berikutnya. Bisa jadi sempit, demikian ya. Tentunya tidak bijaksana ketika mendahulukan infak yang hukumnya sunnat dengan ya menyimpan uang untuk dibayarkan ya cicilan hutang pada periode berikutnya. Demikian. Ya ini tidak bijaksana tentunya. Sementara bisa jadi nanti ketika ya di waktu berikutnya, ketika jatuh tempo cicilan berikutnya, ternyata dia tidak memiliki uang karena telah mendahulukan pembayaran, telah mendahulukan infak. Nah ini sebuah hal yang tidak bijaksana tentunya. Maka jika kita mampu untuk menyelesaikan pembayaran hutang, ketika ada harta kita, ketika kita punya harta yang cukup untuk menutupi hutang kita atau cicilan hutang kita beberapa waktu, ya. Maka jangan ikuti cicilan yang ada di waktunya ya, sementara kita memiliki harta yang lebih untuk bisa kita ya tutupi semua hutang kita atau kita menutupi sebagian besar dari hutang kita, demikian. Maka selesaikan segera ya. Karena sesungguhnya hutang ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, walaupun sudah ditanggung oleh orang lain ini hutangnya, namun belum dibayarkan secara kontan dan lunas ya oleh orang yang menanggungnya kepada orang yang telah pernah memberikan piutang kepada kita,
maka ketahuilah hutang tersebut membawa efek buruk di alam kubur. Orang yang punya hutang itu akan disiksa ketika hutang tersebut belum dibayarkan. Ya. Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, mata rajulun minna, telah wafat salah seorang laki-laki di antara kami. Lalu kami mandikan dia, kami kafani dia, lalu kami berikan wewangian, lalu kami hadirkan di sebuah tempat yang biasa Nabi SAW mensalatkannya. Lalu kami undang Rasulullah, kami beritahu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat ketika itu, apakah orang ini punya hutang? Lalu dikatakan ada 2 dinar. Maka Rasulullah SAW mengatakan keengganannya untuk mensolatinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan sallu ala sahibikum, salatilah sahabat kalian ini. Abu Qatadah yang mendengarkan pernyataan Nabi SAW tersebut, maka ia menyatakan dirinya untuk siap menanggung hutangnya. Katanya 2 dinar itu menjadi tanggungan saya. Rasulullah mengatakan, apakah 2 dinar itu masuk ke dalam hartamu? Ya, kemudian itu menjadi tanggunganmu, ya. Dan si mayit ini terlepas darinya, maka Abu Qatadah mengatakan, na'am ya wahai Rasulullah. Maka Rasul mensolatinya seterusnya sampai penyelenggaraan jenazah selesai, yaitu dikuburkan. Setiap kali Rasul bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah bertanya sallallahu alaihi wasallam tentang 2 dinar itu. Abu Qatadah belum bisa menjawab karena belum diselesaikan. Ya. Kemudian beliau pun datang, ya, setelah menyelesaikan pembayaran tersebut di beberapa waktu, ya, beberapa waktu setelah penguburan itu, datanglah Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan, qad qadaituhuma, aku telah membayarkan 2 dinar itu wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, al-ana hina barrata alaihi jildahu, sekaranglah baru saja saatnya engkau mendinginkan kulitnya. Perhatikan, ya. Tentunya ini, ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah dalam musnadnya, ya. Hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, atau disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tidaklah panas kulit melainkan karena adanya sebab panas, yaitu api. Dan tentunya ini karena ia terbakar. Telah ditanggung hutang pun belum menyelesaikan, ya, urusan orang yang pernah berhutang, kecuali sampai dibayarkan. Oleh karenanya, ya, dahulukan pembayaran hutang. Ketika kita memiliki uang berlebih, jangan diarahkan kepada hal yang sunat-sunat yang lainnya. Seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, Afwan Ustadz, mau bertanya, bolehkah kita tidur tapi membelakangi kiblat? Kemudian apakah berdosa jika selonjoran kaki tidur tapi di depannya ada Al-Quran? Jazakallahu khairah. Ya. Wassalamualaikum, ya. Ade T Purwakarta, Jawa Barat. Baik, kita akan menjawab pertanyaan ini, ya. Kita akan berusaha menjawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi adalah, bolehkah kita tidur tapi membelakangi kiblat? Sebenarnya ini merupakan sekedar adab saja, ya. Adab, ya, bukan sebuah kewajiban harus tidur menghadap ke arah, ya, kiblat, ya. Memang termasuk sunnah Nabi atau petunjuk Nabi SAW yang berhukum sunnat adalah ketika, ya, tidur itu, ya, dengan tidur, ya, dalam kondisi fitrah, yaitu menghadapkan, ya, wajah ini ke arah kiblat seperti itu, dengan berbaring di atas rusuk kanan kita ke arah kiblat seperti itu, ya. Jadi tubuh kita, ya, seperti orang yang hendak dikuburkan begitu, ya. Ini disebutkan dalam hadis Bara' bin Azib radhiyallahu an, ya. Seperti itu, dan hadisnya sahih, ya. Jadi adab. Namun kalau saat ini tidur, ya, membelakangi kiblat, maka apakah ini merupakan sebuah dosa? Jawabannya, ya, tidak dosa. Ya, tidak dosa, bukan merupakan dosa, ya. Bukan merupakan dosa, karena itu sekedar adab saja, ya, adab saja. Ya, sunnat, ya, dapat pahala melakukannya, demikian, ya. Baik.
Kemudian pertanyaan kedua, apakah berdosa jika selonjoran kaki atau tidur tapi di depan kaki itu ada Al-Qur'an? Jazakallahu khaira. Ya. Wa anta fajazakallahu khaira. Oh, saya condong tindakan seperti ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Kalau ini saya condong bila mengetahui ada Al-Qur'an dan dia biarkan kakinya ke arah Al-Qur'an tersebut yang sejajar dengan kakinya, maka ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Dan itu merupakan dosa. Bila dia biarkan seperti itu, maka dia berdosa. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahui sesungguhnya, ya, ketahui sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu adalah surat-surat cinta Allah. Yang memuat cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Yang berisi 114 surat itu. Semuanya bermuatan cinta Allah kepada hambanya. Walaupun mengandung aturan-aturan, mengandung ancaman-ancaman, tapi itu menunjukkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, para hamba. Apakah kita tega? Zat yang mencintai kita, surat cintanya itu kita arahkan kaki kita kepadanya. Ya. Andaikan kita membuat ilustrasi supaya mudah. Kita mendapatkan surat yang berisi tentang perhatian dan kasih sayang dari seseorang yang kita muliakan, seperti ayah kita, mungkin bos kita, tempat kita bekerja, atau seterusnya yang kita muliakan, yang mulia di sisi kita orang tersebut, ya, yang kita menaruh segan dan disebabkan karena adanya wibawa pada dirinya di sisi kita. Maka tentunya suratnya itu tidak kita hinakan dengan cara mungkin kita arahkan kaki kita ke arahnya, tidak. Karena sebagai bentuk memuliakan orang yang berwibawa di sisi kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang cinta dengan kita dan telah memberikan berbagai kebaikan kepada kita. Dia adalah zat yang maha mulia. Akankah kita hinakan surat cintanya, kalamullah, kalamnya, ungkapannya, itu dengan diarahkan kaki kita kepadanya? Ini bentuk penghinaan tanpa disadari. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, dan siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan hati. Maka agungkan. Perhatikan para muslim, miliki sebuah prinsip, yaitu apa? Kemuliaan itu terdapat pada pemuliaan. Apa maksudnya? Kemuliaan kita itu sejalan dengan diri kita yang memuliakan. Pemuliaan kita terhadap apa saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar pemuliaan kita terhadap apa saja dan siapa saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Nah, apabila kita memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan hati kita. Dan ketahui para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa, dan di antara sifat ketakwaan adalah memuliakan syiar-syiar Allah.
Makanya saya katakan tadi, ini sesungguhnya pemuliaan dibalas pemuliaan. Kita melakukan tindakan memuliakan, maka kita mendapatkan balasan, ya. Allah yang memuliakan kita, seperti itu. Nah, apabila kita memuliakan, ya, Al-Quran, yang itu adalah kalamullah, maka ketahui, ya, sesungguhnya Allah akan memuliakan kita. Dan jangan sampai kita menghinakan dengan mendudukinya. Ada sebagian orang, Masya Allah, mereka membaca Al-Quran, ini tidak adab, ini saya katakan, tidak punya adab, bahkan ini merupakan bentuk dosa. Saya meyakini sebagai bentuk dosa, yaitu membaca Al-Quran dengan meletakkan Al-Quran itu sejajar dengan kakinya, dengan bokongnya dan kemaluannya, diletakkan di lantai. Na'udzubillahi min dzalik. Tidakkah dia bisa meletakkan sesuatu, ya, yang lebih tinggi seperti bantal di hadapannya agar Al-Quran itu bisa diletakkan di atasnya? Atau sekarang ada semacam papan yang bentuknya, ya, silang begitu, ya, untuk meletakkan di atasnya, begitu, ya. Yang lebih parah ketimbang itu adalah ketika dia mengikuti kajian-kajian agama atau dia mengikuti pelajaran agama di kelas yang tempat duduknya ketika itu ada sesuatu laci yang di bawah tempat duduknya itu, kursi, lalu dia meletakkan Al-Quran itu di bawahnya atau meletakkan hadis-hadis Nabi, buku-buku agama itu diletak di bawahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan bentuk penghinaan lebih parah ketimbang tadi yang saya sebutkan. Dan ada pula sebahagian orang yang meletakkan Al-Quran, buku-buku agama, tulisan-tulisan pelajaran agama itu di jok sepeda motornya, lalu dia duduk di atasnya. Lalu bagaimana, ya, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya? Dia telah menghinakannya tanpa dia sadari. Maka miliki prinsip, ya, bila kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah apa dan siapa saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan pemuliaan yang tidak berlebihan tentunya. Maka ketahui sesungguhnya pengagungan dan pemuliaan, atau kita katakan pemuliaan tersebut itu merupakan bentuk ketakwaan hati. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah di sisi Allah yang paling mulia. Semakin takwa maka semakin mulia di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ummu Ima di ujung Tanjung. Jika seorang peruqyah meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, namun dia bisa berkomunikasi dengan jin yang ada dalam tubuh pasien. Dan yang saat ini ada seorang wanita meruqyah lawan jenis dengan bersentuhan. Dan ada juga seorang peruqyah disebut ustadz namun bisa mengetahui masa lalu pasien. Apakah metode-metode ruqyah tersebut syar'i atau tidak? Wahai ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiik barakallah. Metode ruqyah yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah, maka ini adalah dibacakan, ya, tanpa harus melakukan persentuhan, tidak masalah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan senantiasa kami turunkan dari Al-Qur'an tersebut syifa, kesembuhan, baik itu untuk orang muslim atau orang kafir. Tapi dia adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah Al-Qur'an itu menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Perhatikan di sini, Al-Quran kalau dibacakan ini akan memunculkan kerugian kepada orang yang berbuat zalim, dan orang yang kerasukan adalah setan yang merasuki tubuhnya, dan setan itu adalah zalim, jin.
yang zalim, mengganggu seorang manusia. Maka apabila kita membacakan tanpa harus menyentuhnya, maka itu akan mendatangkan kerugian. Lalu untuk apa kita menyentuhnya? Demikian. Lebih-lebih lawan jenis. Saya katakan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka tidak perlu untuk menyentuhnya. Dan tidak perlu pula untuk berkomunikasi dengan jin tersebut, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Berkomunikasi dengan jin yang sedang diruqyah tersebut, jin tersebut yang sedang diusir dengan cara meruqyahnya, ini hanya akan membuat jeda dirinya sehingga dia bisa beristirahat dari kerugian tersebut. Oleh karenanya jangan beri jeda sehingga dia akan bertahan terus, maka baca terus. Ya. Sebagai pengalaman saya pernah melakukan ruqyah. Ya, seorang wanita yang saya ketika itu mendapati, ya, wanita ini adalah murid saya ketika itu. Ya. Maka saya minta untuk dihadirkan dengan memakai tabir, tirai. Ya. Saya menolak untuk meruqyah langsung. Lalu saya ruqyah. Ya. Lalu orang-orang sekitarnya bertanya, apakah harus dipegang Ustaz? Tidak perlu dipegang, tidak perlu disentuh. Padahal mereka adalah para wanita. Ya. Biarkan dia, hanya saja larang dia ketika dia hendak contohnya keluar dari ruangan lalu ya melompat seperti itu dari ketinggian atau melakukan tindakan-tindakan yang lain seperti itu. Maka di balik tirai itu saya ruqyah. Saya baca. Alhamdulillah 100. Ya, mungkin kalau lebih ikhlas seseorang, ya lebih berilmu, ya mungkin baca bismillah saja sudah mungkin hilang itu, pergi itu jinnya. Ya. Karena mungkin keterbatasan saya, tapi sebagai pengalaman bahwasanya tanpa dengan menyentuh pun, tanpa harus melihat pun, ya. Tanpa harus berkomunikasi pun, ya. Ini bisa 100 di ayat yang ke-100 kurang lebih ya dari surah Al-Baqarah itu saya bacakan, alhamdulillah telah sadar, pergi. Dan saya tidak melakukan jeda demikian. Kenapa? Karena saya berkeyakinan wala yazidul zalimina illa khasara, dan tidaklah menambahkan Al-Qur'an itu kepada orang zalim, dan setan itu adalah zalim, dia merasuki manusia kecuali kerugian didapatkan. Kerugian, saya yakin itu. Seperti itu. Lebih-lebih bila disentuh sementara ini tidak halal, bukan istri dan bukan mahram, maka berlaku hadis Nabi SAW, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Hadis riwayat Tabrani kalau tidak salah, hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik, lebih ringan, lebih baik bagi dirinya ketimbang dia itu menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Seperti itu. Ini tindakan-tindakan peruqyah yang keliru seperti ini. Maksud baik tapi cara yang keliru, demikian. Maka tidak perlu untuk menyentuhnya, tidak perlu juga untuk berkomunikasi dengannya. Saya kira ini keliru, ya, tidak paham yang seperti ini. Dan bukan hanya kira, tapi saya yakin itu keliru, apalagi sampai menyentuh, demikian. Ya. Nah, yang lebih parah daripada itu adalah sampai ya peruqyah ini bisa mengetahui masa lalu dari pasien itu. Nah, ini dukun yang seperti ini, arraf yang seperti ini. Walaupun dia ustadz, disebut dengan ustadz, kita tidak tahu, ya, seorang peruqyah itu sesungguhnya dia manusia biasa, tidak tahu masa lalu tentang orang ini, karena itu perkara gaib, kecuali kalau orang tersebut cerita. Dari mana dia mengetahuinya? Kalaulah tidak dari tebak-tebakan atau dari syaitan yang ada di sekitarnya yang membisikkan kepada dia, kan begitu. Akhirnya berarti ini dukun yang bekerja sama dengan setan-setan, ya, yang hanya ya bertamengkan dengan label ustadz atau dengan kalimat ruqyah dengan ini keliru yang seperti ini, tidak syar'i yang seperti ini, ya. Kata Nabi SAW, ya, man ata arrafan, siapa saja yang datang kepada
iya tukang ramal, iya kahinan, dukun dan seterusnya. Ini mirip seperti itu, ya. Lalu dia bertanya atau dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka tak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Tinggalkan, jangan datangi peruqyah seperti ini yang mengetahui masa lalu dari pasien. Kecuali kalau dia pernah dapat cerita dari orang lain, maka ini ya maklum namanya cerita. Tapi kalau tidak, maka ini dari syaitan. Berarti ini adalah dia kerjasama dengan setan. Ini bukan ustadz, bukan peruqyah, tapi dukun. Wallahu ta'ala a'lam. Wa fiik barakallah. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim serta umat Islam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah warisan wajib dibagikan segera setelah mayit dimakamkan, atau ada waktu maksimal untuk membagikan warisan? Di kampung saya ada kebiasaan warisan dibagikan setelah kedua orang tua meninggal. Terkadang jarak keduanya meninggal itu sangat jauh. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Lalu apakah mayat kena azab bila warisan tidak segera dibagikan? Syukran, jazakallahu khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga juga antum serta keluarga yaitu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta fajazakallahu khairah. Baik, ketika wafatnya orang yang meninggalkan harta, ya, dan telah dimakamkan, maka yang pertama sekali untuk diselesaikan segera, bahkan sebelum dimakamkan, sebelum dikuburkan, adalah penyelesaian hutang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 12 terkait dengan ya pembagian faraid, yaitu harta warisan. Ya, disebutkan ya pembagian warisan antara istri dengan suami, suami dengan istri, kan begitu ya. Ya. Lalu Allah menyebutkan mim ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain, ya, yaitu setelah pembagian itu, setelah ya wasiat yang kalian pernah berwasiat dengannya atau hutang. Maka selesaikan hutang, baik itu hutang kepada Allah, itu wasiat itu, atau hutang kepada manusia. Demikian, ya, seperti itu. Maka selesaikan dulu ini, bahkan sebelum ini dimakamkan, ya. Kalau bisa bahkan sebelum wafatnya diselesaikan. Dalam kondisi mungkin sakit atau sekarat, maka diselesaikan hutangnya. Seperti itu. Hutang kepada Allah ataupun hutang kepada manusia. Seperti itu. Demikian, ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ya penyelesaian wasiat, itu wasiat harta, demikian pula wasiat pembayaran hutang, demikian ya, itu hutang sendiri, maka barulah ini beralih kepada ya pembagian warisan. Dan jangan sampai ditunda, ya, agar orang yang menjadi ahli warisnya bisa mendapatkan manfaat. Dan itu akan memberikan manfaat pula, kebaikan kepada orang yang meninggal dengan meninggalkan harta itu. Demikian, dia mendapatkan kebaikan ketika harta yang ditinggalkannya, yang dicarinya ini ternyata bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Lebih-lebih adalah ya keluarganya, ya, anak dan istrinya, seperti itu. Demikian, ya. Dan dikhawatirkan, dan ini banyak terjadi, adalah ya terjadinya tumpang tindih. Karena contohnya telah wafat, ya, wafatnya ahli waris, nanti beralih kepada ya anak-anaknya, kan begitu. Kemudian juga anak-anaknya yang telah wafat, ini repot sekali. Padahal mereka berhak, dan terkadang mereka tidak mendapatkannya dengan alasan karena wafat juga sebelum dibagikan. Seperti itu. Padahal mereka ini hidup ketika orang yang mewariskan harta itu dalam kondisi wafat. Nah, seperti itu. Lihat, ada hak yang tidak mendapatkan. Nah, ini merupakan bentuk kezaliman. Adapun orang tua, apakah disiksa atau kena adab yang telah wafat ini, meninggalkan harta ini, ketika ditunda ya pelaksanaan pembagian warisan tersebut, ya, maka ini dirinci. Kalau seandainya mereka ini mewasiatkan dengan bukan wasiat
harta, tapi wasiat untuk tidak membagi, atau wasiat dengan wasiat yang menghilangkan hukum waris, maka mereka ini bisa kena dosa. Kena dosa, dan ini kalau nggak Allah ampunkan maka Allah akan azab dia. Contoh wasiat tersebut diberlakukan, yaitu tidak membagi sampai contohnya mungkin si ibu, yaitu istri dari yang meninggal dunia ini itu wafat. Ternyata ada anak-anak yang mereka terlilit hutang sampai pun mereka mendapatkan kemudaratan yang sesungguhnya bisa diselesaikan dengan harta warisan tersebut. Bila ini wasiat orang yang telah wafat ini diberlakukan sehingga terdolimilah sebagian anak itu atau ahli waris yang lainnya, maka ini bisa mendapatkan dampak buruknya ini karena dia mewasiatkan. Ya. Bahkan saya condong bahwasanya kalau seandainya berbenturan antara wasiat ini, contoh ada seorang tua yang mengatakan ini jangan dibagi dulu, ya, ambil dulu keuntungan dari contoh kebun ini, karena kebun ini masih masih berbuah, ya, ambil saja. Nanti kalau setelah ayah wafat maka ambil saja, ya, hasil kebunnya lalu dibagi sesuai dengan warisan. Katakanlah seperti itu, ya, jangan dijual untuk dibagikan. Baik, ini wasiat yang bagus, ya, agar bisa memberikan manfaat. Namun bila berbenturan dengan maslahat ahli waris, ternyata setelah wafat di beberapa waktu berikutnya atau bulan berikutnya, ternyata ada salah seorang ahli waris yang terlilit hutang, atau dikarenakan kebutuhan untuk penyelesaian, ya, perobatan untuk keselamatan jiwa. Nah ini ternyata dituntut untuk dibagi, namun ini ditunda, maka tidak benar. Bila berbenturan antara wasiat orang tua dengan maslahat ahli waris, sementara orang tua ini telah wafat, maka sesungguhnya harta itu beralih kepada ahli waris. Tidak ada hak orang tua ketika itu. Maka wasiat seperti ini bisa dibatalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah saya berdosa ketika anak tidak ingin mendengarkan suara saya lagi via telepon? Dikarenakan saat anak saya usia 8 tahun saya dan suami bercerai. Anak diambil oleh mantan suami saya dan mantan suami bilang dengan saya kalau anak saya trauma dengan suara saya, padahal saat sekolah TK dan SD kelas 1 anak saya sangat dekat dengan saya, namun tiba-tiba sekarang berbalik arah. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari yang bertanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan selalu kepada saudari dalam rumah tangga saudari, dan semoga saudari juga mendapatkan, ya, anak-anak yang salih dan salihah insyaallah taala, amin ya rabbal alamin, ya. Dan semoga juga, ya, anak yang saat ini bersama dengan, ya, mantan suami ini bisa, ya, untuk berbakti kepada saudari dan kepada, ya, orang tuanya yang lainnya, yaitu mantan suami saudari, ya, yaitu ayahnya. Baik, tentunya bukanlah merupakan dosa, karena ini bisa jadi sebabnya bukan faktor pribadi, bukan karena saudari yang melakukannya, tapi bisa jadi mungkin pengaruh dari, ya, pengaruh dari mantan suami, itu ayahnya yang mempengaruhi dirinya. Demikian, ya. Kecuali barangkali bila saudari memiliki kesalahan yang belum dimintakan maaf, ya, kepada mereka ini, sehingga mereka ini ada kekhawatiran yang besar, ya, terhadap sebuah kesalahan tersebut. Oleh karenanya, ya, barangkali saudari kalau memiliki kesalahan atau dosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bila terkait dengan hak manusia, maka mintakan maaf kepada mereka. Seperti itu. Lalu, ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar, ya, anak ini, ya, bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian, ya.
dan memberikan juga tentunya ibu-ibu baru, tentunya sang suami nanti ini kan menikah atau telah menikah. Ya, jadikanlah, berdoalah agar ya orang tua yang baru ini atau ayahnya atau orang tua barunya ini, ibu barunya ini adalah ibu yang solehah sehingga bisa mendidik ya anak saudari menjadi anak yang soleh atau solehah. Demikian seperti itu. Ya, doakan kebaikan untuk mereka. Ya, senantiasa. Walaupun kerinduan sebagai seorang ibu, ya, ini terkadang ketika terhalang, ya, untuk bisa bertemu, untuk mendengarkan suara berbicara, ini tidak bisa dipungkiri. Saya bisa rasakan itu. Ya, saya bisa rasakan itu. Makanya saya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pendengar sekalian juga turut mendoakan ya, karena memang ya berpisah dengan seorang ibu begitu menyedihkan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudari dipertemukan oleh anak saudari dalam kondisi berbahagia, dalam kondisi baik, dan dijadikan anak-anak saudari anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian pula orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang soleh dan solehah, agar bisa mendidik anak-anak saudari. Dan terlebih dahulu hendaknya saudari menjadi seorang hamba yang solehah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdoa kepada Allah agar mantan suami saudari adalah seorang ayah yang soleh, dan anak saudari adalah anak yang soleh atau solehah, dan ibu barunya adalah ya ibu tiri yang solehah. Begitu juga anak-anak yang nantinya ya menjadi saudara-saudara bagi anak-anak saudari ini adalah mereka yang soleh dan soleh semua, sehingga ini akan membuat anak saudari ini akan terjaga. Demikian ya. Jangan membenci mereka, itu karena ketidaktahuan mereka ya. Doakan saja kebaikan untuk mereka ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudari nanti bisa kelak berjumpa dengan anak saudari ini kelak dalam kondisi berbahagia dan dalam kondisi kebaikan, lebih-lebih di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Baik, kita cukupkan kajian kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.